Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pengantar analisis real ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan monoton. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang teorema limit. Apa saja sih yang akan kita bahas mengenai barisan monoton ini ya? Kita langsung saja. Nah, di sini kita ada definisi barisan naik dan turun ya. Nah, misalkan kita diberikan barisan bilangan real xn. Yang pertama, barisan x itu dikatakan naik atau increasing jika xn kurang dari sama dengan xn plus 1 untuk semua n elemen bilangan asli. Ya, naik dia ya. Yang kedua, barisan X itu dikatakan naik tegas atau strictly increasing jika xn kurang dari xn plus 1 untuk semua n elemen bilangan asli ya. Ini bedanya kalau dia tegas, tidak ada notasi sama dengan ya. Kalau dia hanya naik saja, increasing saja, ada tanda kurang dari sama dengan. Begitu pula untuk definisi yang turun ya. Barisan X itu dikatakan turun atau decreasing jika xn lebih besar sama dengan xn plus 1, dan barisan X itu dikatakan turun tegas atau strictly decreasing jika xn lebih besar dari xn plus 1 ya. Bisa dibedakan kalau ada tegas atau strictly-nya tidak mengandung tanda sama dengan. Oke, kita lihat contohnya di sini nanti ya. Oke, selanjutnya suatu barisan X atau XN ini dikatakan monoton jika berlaku salah satu ya, apakah dia naik atau turun ya. Jika ada suatu barisan yang naik disebut barisan monoton. Gitu pula kalau X-nya itu turun, barisan turun, dikatakan monoton juga ya, salah satunya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, suatu barisan monoton naik. Yang pertama, barisan 1, 2, 3, 4 ya. Ini naik ya karena tegas juga malah ya. Kan X1 itu lebih kecil dari X2 ya. XN ya, kurang dari XN plus 1. Maka dia naik ya, barisan naik. Nah, ini juga barisan naik yang nomor 2 ini berlaku. Ini strictly yang pertama tegas ya, tegas naik. Yang kedua ini dia xn kurang dari sama dengan karena ada yang sama ya, xn plus 1. Ini naik, barisan monoton naik. Ini juga naik ya. Ini semuanya naik. Oke, yang ini juga secara umum, secara general kalau ada A kuadrat, A pangkat 3 sampai AN. Untuk A yang lebih dari 1 dia barisan monoton naik. Sedangkan untuk barisan monoton turun, contohnya bisa kita lihat di sini, yaitu 1/2, 1/3 sampai 1/n. Dia turun ya, karena xn ini lebih besar dari xn plus 1 ya. X1-nya kan X1 kan lebih besar dari X2 di sini karena 1 kan lebih besar dari setengah. Oke, begitu pula ini contohnya ya. Nah, selanjutnya kalau ada suatu bilangan real yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, aturannya seperti ini, B kuadrat, B pangkat 3 dia turun ya. Nah, kedua barisan ini adalah contoh-contoh barisan monoton, yaitu monoton naik maupun turun. Nah, selanjutnya ini adalah contoh barisan yang tidak monoton ya.
plus 1 dia berada plus 1 min 1 plus 1 min 1 ya, dia nggak naik maupun turun ya, hanya berada pada rentan 1 dan min 1, naik turun gitu ya. Dia berubah-ubah, kadang naik kadang turun, dia nggak tidak naik maupun tidak turun, sehingga dikatakan tidak monoton. Begitu pula dengan contoh yang ini ya, kedua, yaitu min 1 plus 2 min 3 plus 4, itu bukan merupakan barisan monoton. Oke, selanjutnya kita ke sini. Teorema ini menyatakan tentang konvergensi monoton. Jika Xn adalah barisan monoton naik dan terbatas ke atas, maka Xn itu konvergen dengan nilai limitnya itu, nilai limit barisan Xn itu sama dengan subrumumnya. Begitu pula sebaliknya, jika Xn monoton turun dan terbatas ke bawah, maka Xn itu konvergen ya ke nilai limitnya ya. Nilai limitnya adalah infimum. Kalau kita coba buktikan, misalkan yang A aja dulu. Xn terbatas ya. Ke atas. Artinya apa? Maka terdapat M elemen bilangan asli sedemikian sehingga barisan Xn itu kurang dari sama dengan M ya, karena dia terbatas ke atas untuk semua N bilangan asli. Nah, kita definisikan atau sebut atau namakan A itu sebagai Xn untuk N bilangan asli ya. Nah, maka A itu subset dari bilangan real. Artinya apa? A itu tidak kosong dan terbatas ke atas ya. Nah, selanjutnya kalian masih ingat sifat lengkap di R ya. Karena dia terbatas ke atas, maka A ini menurut sifat lengkap memiliki supermum atau batas atas terkecil ya. Nah, sebut saja supermumnya itu X sebagai supermum dari A. Selanjutnya kita ambil sebarang, ambil epsilon yang lebih besar dari 0, maka akan terdapat K besar ini ya, elemen bilangan asli sedemikian sehingga ya XK nanti kurang dari sama dengan X, dan XK ini kurang dari lebih besar dari X min epsilon. Ini plus juga ini. Oke, selanjutnya karena yang diketahui dia monoton naik ya. Karena X monoton naik atau maka terdapat N sehingga berlaku nanti XK ini, maaf ini N ya, kurang dari sama dengan Xn, ini kurang dari sama dengan X min epsilon, dan ini kurang dari sama dengan S plus epsilon. Yang artinya apa? Artinya ini bisa disimpulkan menjadi Xn kurang dari X plus epsilon dan lebih besar dari X min epsilon.
Ini artinya adalah mutlak xn min x itu kurang dari epsilon. Nah, ini artinya dia konvergen ya. Maka ini artinya xn atau x yang sama dengan xn ini konvergen ke x yang sama dengan nilai limitnya itu, dan x juga adalah supremum ya, supremum dari A. Oke, seperti itu. Ini yang untuk bagian A ya. Untuk bagian B caranya analog dengan yang B, dengan yang A. Silakan kalian coba sendiri ya. Oke, ini saya hapus dulu. Kita ke definisi barisan bagian. Di situ sebenarnya ada contoh juga ya untuk di bawah teorema konvergensi monoton ya, bisa kalian baca sendiri. Kita ke barisan bagian atau subsequence. Diberikan barisan bilangan real x ya, yang sama dengan xn, dan diberikan barisan bilangan asli naik tegas, yaitu N1 kurang dari N2 kurang dari NK ya, dimana barisan X aksen itu sama dengan XNK ya, dengan dibentuk ya, XNK ini sama dengan XN1, XN2 dan sampai XNK dan seterusnya. Nah, ini disebut XNK ini disebut barisan bagian atau sub barisan dari X ya. Berarti XNK sub barisan dari XN yang sama dengan X ini ya. Ini kan sama dengan X aksen. Oke, contohnya adalah misalkan ini diberikan ya, X atau XN-nya nih ya, ini sebagai XN. XN-nya adalah 1/2/3 seper N ya, untuk umumnya seper N. Selanjutnya ada barisan X aksen, X1 aksen ini adalah 1/2, 1/4, 1/6 sampai bentuk umumnya 1/2n. Ini merupakan barisan bagian dari XK ya. Maaf, ini merupakan barisan bagian dari X yang sama dengan XN di atas tadi. Ya kan, karena X1 aksen ini berada di XN ini ya. Begitu pula untuk yang contoh nomor 2 ya. Ini kan bagian dari seper N ya. Induknya kan seper N ya. Ini 1/2n. Kalau ini dinotasikan berapa ini? 4, 5, 6. Mulai dari 4 sih. Ya. Masih anggota seper N juga, berada di dalam seper N ini. Nah, tetapi yang contoh nomor 3 ini, X3 aksen ini bukan barisan bagian dari X sebab N2-nya ini kurang dari N1 yang ini ya. 1/3 ya, ini nyempil di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ke teorema mengenai kalau suatu barisan itu konvergen ke X, maka subbarisannya juga konvergen ke X itu ya, inti teorema ini ya. Jika X konvergen ke X, jika Xn konvergen ke X, maka setiap barisan bagian yaitu X aksennya itu juga konvergen ke X. Berarti ini yang diketahuinya, jika Xn konvergen ke X, maka gini ya,
NK itu juga konvergen ke X. Nah, ini pakai definisi aja. Kita buktikan. Misalnya, kalau dia konvergen berarti kita ada epsilon ya, diambil epsilon. Epsilon ini emang sangat dibutuhkan. Diambil epsilon yang lebih besar dari 0 ya, karena xn ini konvergen ke X, maka ini berdasarkan definisi konvergen, terdapat K epsilon yang bergantung pada epsilon, elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan K epsilon, itu berlaku apa? Menurut definisi berlaku xn jaraknya dengan X itu kurang dari epsilon ya. Selanjutnya, karena untuk setiap n elemen bilangan asli, maka berlaku juga kalau ada nk plus 1 yang lebih besar sama dengan nk, kemudian untuk setiap lagi sama n lebih besar dari k epsilon, ke sini. Untuk setiap n lebih besar dari k epsilon ya, berlaku apa? NK tadi mana? Lebih besar sama dengan K kecil, lebih besar sama dengan K epsilon. Ya, sehingga apa? Jarak dari X NK dikurangi X itu juga kurang dari epsilon, sehingga terbukti ya bahwa XNK ini konvergen ke X. Silakan di-post kalau ingin dicatat. Oke, kita ke teorema selanjutnya ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya channel Ibu ini. Oke, teorema selanjutnya berbunyi yaitu diberikan barisan bilangan real xn, maka pernyataan berikut ini ekuivalen. Yang pertama, diketahui barisan xn itu tidak konvergen ke X. Kalau tidak konvergen berarti ada epsilon yang lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk sembarang K elemen bilangan asli terdapat NK elemen bilangan asli, sehingga sedemikian sehingga NK lebih besar sama dengan K dan jaraknya itu lebih besar ya dari epsilon. Oke, nanti coba kalian buktikan dengan kata-kata kalian sendiri ya. Nih kalau dari sini sudah jelas ya, karena dia tidak konvergen ya. Kalau konvergen dia tentu akan kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kalau diketahui dia seperti ini, jaraknya lebih besar sama epsilon, maka ada epsilon yang lebih besar dari 0 untuk setiap dan suatu barisan bagian X aksen, sedemikian sehingga XNK min epsilon itu lebih besar sama dengan epsilon juga untuk setiap K elemen N. Ini artinya apa ya? Kalau ada suatu barisan yang tidak konvergen, maka subbarisannya itu juga tidak konvergen. Inti dari teorema ini ya. Oke, nanti tolong kalian tulis pembuktiannya ya, dikumpulkan juga di link ya.
Sekarang kita ke kriteria divergensi. Teorema ini menyatakan bahwa jika barisan bilangan real X sama dengan Xn ini memenuhi salah satu dari sifat berikut, maka barisan X itu disebut barisan yang divergen. Yang pertama, kalau X mempunyai dua barisan bagian konvergen, misalkan X aksen dan X double aksen dengan limit keduanya tidak sama, ya, itu dia merupakan barisan divergen. Selanjutnya, kalau X tidak terbatas, dia divergen. Ya, sebenarnya ini kebalikan dari konvergen lah ya. Kalau X terbatas konvergen, kalau X tidak terbatas divergen. Seperti itu. Nah, contohnya, tunjukkan barisan 1/2, 3/4 ini divergen. Oke, kita namakan barisan ini adalah YN, boleh aja YN. Dengan YN itu adalah 1/n jika N genap. Ya, kalau N genap menjadi 1/n, dan YN sama dengan N jika ganjil, ya. Ini tidak terbatas. Kalau YN-nya berarti nanti ada barisan 1, 3 untuk yang N ganjil ya, 5, 7 dan seterusnya untuk N yang ganjil. Kemudian YN itu sama dengan 1/2, 1/4, 1/6 dan seterusnya untuk N yang genap. Ini kan ini X1, X2 gitu ya. Y1, Y2. Nah, jelas bahwa Y ini tidak terbatas ya, tidak terbatas. Jadi barisan YN ini tidak divergen, tidak terbatas, dia tidak berhenti di suatu titik ya. Itu definisi di awal pertemuan kita. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini teorema barisan bagian monoton. Jika Xn barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Jika Xn barisan bilangan real ya, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Oke, untuk membuktikannya, kita coba buktikan. Buktinya dibagi menjadi 2 kasus ya. Yang pertama, kalau X-nya mempunyai tak hingga banyak puncak dan X mempunyai berhingga banyak puncak. Kasus 1, kalau X Oke, karena X mempunyai tak hingga banyak puncak ya. Kita tuliskan saja puncaknya berurutan. Misalkan apa ya? Kita pakai XM1 ya, XM2 sampai XMK dan seterusnya. Ini ditulisnya berurutan ya. Kalau dia berurutan naik,
maka XM1 ini lebih besar ya, karena dia naik dari XM2 itu seterusnya sampai XMK. Kalau dilihat dari sini, maka barisan XMK ini merupakan barisan yang gimana? Monoton ya. Monoton yang seperti apa? Turun ya, monoton turun. Merupakan barisan monoton turun. Nih, kalau seperti ini ya, terbukti langsung. Kalau kasus yang kedua, kalau X ini mempunyai berhingga ya, puncak. Kita tulis lagi secara berurutan ya. Apa saja, misalkan dia XM1 lagi, XM2, tapi dia berhingga sampai MR, dah berhenti sampai sini. Dan kita definisikan, misalkan S1 ini titik 2 sama dengan, itu definisi adalah MR plus 1 yang merupakan indeks pertama ya dari puncak terakhir. Oke. Indeks pertama dari puncak terakhir. Selanjutnya, karena X S1 misalkan indeks pertama dari puncak terakhir, berarti dia bukan puncak ya, barisan pertamanya ini hanya indeks pertama. Nah, maka ada S yang lebih besar, yaitu S2 yang lebih besar dari S1, sedemikian sehingga nanti X S1 kurang dari X S2 ya. Selanjutnya, karena nanti X S2 nya bukan puncak juga, nah seterusnya seperti itu, maka terdapat S3 yang lebih besar dari S2, sedemikian sehingga X S2 itu kurang dari barisan ke S3 ya. Jika proses ini terus-menerus seperti itu, atau jika proses tersebut diteruskan, kita peroleh apa? Diperoleh barisan bagian ya. Sebut saja XSK ya, yang monoton naik. Oke, seperti itu. Kalau ingin dicatat silakan di-post dulu ya. Kita ke teorema selanjutnya. Teorema ini dinamakan teorema Bolzano-Weierstrass yang sangat terkenal itu ya. Isinya adalah setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Iya ya, dari definisi saja setiap barisan bilangan yang real terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen.
Pembuktiannya ini juga dibagi menjadi 2 kasus ya. Silakan kalian coba lagi. Di bukunya ada. Dan teorema terakhir menyatakan bahwa diberikan barisan bilangan real yang terbatas dan diberikan X elemen R yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan bagian dari X konvergen ke X, maka barisan X konvergen juga ke X. Coba dibuktikanlah. Kalau setiap barisan bagiannya itu konvergen ya, gimana nih? Maka barisannya itu juga konvergen ya. Bukti menggunakan kontradiksi ya. Misalkan ada M yang lebih besar dari 0 yang merupakan batas dari X ya. Sehingga karena dia batas ya, jaraknya itu adalah M untuk setiap N elemen bilangan real. Nah, kita kontradiksikan dengan ini ya. Kita misalkan andaikan X itu tidak konvergen, tidak ke X, maka dari teorema sebelumnya itu menyatakan bahwa ya, teorema yang udah kita bahas tadi itu kalau dia tidak konvergen maka jaraknya itu lebih besar dari epsilon ya. Kalau dia tidak konvergen maka jarak barisannya itu dengan nilai limitnya itu lebih besar dari epsilon. Maka terdapat epsilon lebih besar dari 0 dan barisan bagian X aksen yang sama dengan XNK ini sedemikian sehingga ya XNK dikurangi X atau jaraknya ini lebih besar dari epsilon untuk semua K elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya karena X aksen itu barisan bagian dari X ya. Artinya apa? Maka M itu yang tadi di atas itu juga batas dari X aksen. Ini kan batas dimisalkan ya. Batas dari X. Karena X aksen barisan bagian atau subsequence dari X, maka M juga batas atas dari barisan bagiannya. Selanjutnya kita dengan menggunakan teorema Bolzano-Weierstrass menyatakan bahwa setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat bagian yang konvergen. Nah, akibatnya apa? Teorema Bolzano-Weierstrass ini akibatnya X aksen juga memuat karena dia terbatas, ada barisan bagian yang konvergen ya. Memuat kita sebut saja X double aksen ya. Karena tadi X aksen barisan bagian dari X, kemudian X aksen juga memuat X double aksen, itu akibatnya apa? X double aksen itu juga barisan bagian dari X ya. Ini artinya
double aksen ini konvergen ke X. Yang artinya akan selalu berada di persekitaran ini loh, V X epsilon 0. Dia berada di dalam sini, di lingkungan ini ya. X, ini X plus epsilon 0, ini X min epsilon 0. Nah, persekitaran ini ya. Nah, ini timbul kontradiksi ya. Udah tidak konvergen, ternyata mana tadi, X tidak konvergen ke X. Permisalannya ternyata barisan bagiannya itu konvergen. Ini kontradiksi dengan permisalan. Jadi haruslah X juga konvergen ke X. Seperti itu. Oke, segitu saja dulu penjelasan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Bisa dibaca lagi dan dipelajari sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.